Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan melakukan podcast bersama Guru Ahmad Supian dengan menanya-nanyakan tentang perihal pertanyaan agama Islam, yaitu tentang sholat dan Al-Quran ya lo. Jadi pada kali ini kami mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan dalam video ini. Pertanyaan pertama, jadi pertanyaan ulun, bagaimana lo pendapat pian jika seorang imam lupa rakaat pada sholat? Seorang imam lupa rakaat pada sholat. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Syukur kita kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah karena kita bersilaturahmi ini para tulabah SMK Negeri 1 Banjarmasin. Kita berdialog atau muzakarah. Mudah-mudahan ini ada berkah kepada kita seberataan, akan menambah hasanah disiplin ilmu kita berataan. Pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana imam kalau kelupaan rakaat sholat? Di dalam ilmu fikih itu kan ada dua sunnah, sunnah ab'ad dengan sunat hayat. Kalau sunat ab'ad itu sunat yang apabila tertinggal atau kelupaan maka dianjurkan sujud sawi, bukan diwajibkan sujud sawi. Kemudian lagi sunat hayat. Sunat hayat itu kalau terlupa maka tidak dianjurkan sujud sawi. Kasus perkara imam terlupakan rakaat sholat, maka itu bagaimana cara menegurnya? Yang pertama, cara menegurnya dengan bertasbih, yaitu makmum membaca subhanallah. Namanya mestinya imam itu rakaat kedua duduk di rakaat hayat awal. Ternyata imam berdiri, maka ditegur dengan subhanallah. Maka terlupakan di rakaat, imam ini kena lupa rakaat, dianjurkan untuk sujud sawi. Nah, jadi sujud sawi. Bagaimana itu sujud sawi? Sujud dilakukan boleh sebelum salam atau sudah salam, tapi yang lebih rajih, yang sering dilakukan adalah sebelum salam. Dengan sujud 2 kali sebelum salam. Jadi jawabannya adalah sujud sawi dan menegurnya dengan cara bertasbih subhanallah. Itu kalau laki-laki, tapi kalau perempuan yang terlupakan maka ditepuk tangan. Bagaimana menepuknya seperti ini. Nah, itu kalau babinian salah. Boleh aja lah. Kalau sama-sama babinian maksudnya. Kalau sama maka menegurnya seperti itu. Kalau kayak ini tepuk pramuka. Bujur. Jadi bertepuk itulah ya, kalau babinian, kalau laki-laki membaca tasbih subhanallah. Itu dinyaringi lah karena dinyaringi misalkan sedikit kayak subhanallah supaya imam mendengar bahwa itu berarti ini ada kekeliruan di dalam sholat, apakah lupa rakaat atau ketinggalan sesuatu atau ada hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi lanjut ke pertanyaan nomor 2. Ya, nomor 2. Jadi izin dulu sebelumnya. Yang kedua itu pertanyaannya, bagaimana jika orang Islam yang tidak menjalankan syariat Islamnya? Orang Islam tidak menjalankan syariat, artinya sholat kada mau, puasa tidak mau. Islam itu kan berdiri atas beberapa unsur, yaitu bunyal Islam ala khamsin, 5 unsurnya. Yang pertama syahadat, jadi harus membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Yang kedua wa aqamas shalah, mendirikan sholat. Yang ketiga puasa bulan Ramadan. Yang keempat membayar zakat bagi orang yang mampu kelebihan harta. Kemudian naik haji ke Baitullah, ini pun jika mampu. Nah, jika mampu. Bagaimana orang Islam sini tidak melaksanakan syariat? Nah, maka itu termasuk orang yang bermaksiat. Orang yang bermaksiat adalah dosa. Apalagi bermaksiatnya secara diam-diam, seperti halnya puasa. Itu dibangkit dari kubur, dia kalau di padang mahsyar bersembunyi-sembunyi. Tapi bau badannya ini bau busuk yang luar biasa. Ini seperti angin tapi berbau busuk. Makanya Mu'adz bin Jabal datang kepada Nabi, ya Rasulullah, apa maksud surah An-Naba ya Rasul? Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Maka Nabi Muhammad itu menangis. Jadi Mu'adz bin Jabal, ya Rasul, kenapa kau menangis ya Rasul? Ini pertanyaan sangat sulit aku jawab, ya Nabi. Kelak umatku dibangkit dari kubur, dia kalau di padang mahsyar berkelompok-kelompok manusia. Nang kada sholat, mau hanya kayak babi awaknya manusia. Ini kelompok apa ya Rasul? Itu kelompok ya Nabi. Nah, dalam Al-Quran dikatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Orang yang melalaikan apalagi tidak mengerjakan sholat
tanpa ada uzur sakit dan lain-lain. Nang kada sholat. Kemudian yang bermaksud diam-diam kada puasa tadi, maka dibangkit dari kubur, yaitu bersembunyi-sembunyi, tapi badannya busuk luar biasa. Ini kelompok apa ya Rasul? Maka jangan di kelompok yang bermaksiat secara sembunyi-sembunyi. Nah, jadi orang yang tidak melakukan syariat, maka dia seolah-olah bukan orang Islam. Nah, seolah bukan orang Islam karena Islam didirikan atas 5 unsur tadi, syariat-syariat Islam. Banyak lagi syariat-syariat yang lain, di antaranya yang intinya sunnah-sunnah, 5 yang intinya 5. Lanjutlah pertanyaan yang ketiga. Nah, selanjutnya, mengapa surah Al-Alaq yang pertama diturunkan tapi bukan menjadi surah pertama di Al-Quran? Surah Alaq kenapa diturunkan yang pertama? Itu karena Nabi Muhammad, beliau dalam keadaan ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Maka Nabi dalam keadaan tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, diturunkan satu ayat yang pertama, Iqra. Ini perintah untuk bacalah. Ini mengandung iktibar kepada kita, artinya kita harus belajar, harus menuntut ilmu. Kayak Bu Ponipen kan harus talabul ilmi, menuntut ilmu. Nabi Muhammad, kenapa rahasianya itu Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis? Karena kalau Nabi bisa membaca dan menulis, maka orang-orang kafir pasti meyakinkan bahwasanya yakin benar ini Nabi Muhammad nang mengarang Al-Quran, bukan turun wahyu daripada Allah. Nah, sedangkan Nabi Muhammad ummi, kalau Nabi Muhammad ummi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, maka terbantahkan apa yang disangkakan oleh orang-orang Quraisy Nabi Muhammad mengarang Al-Quran. Tetapi kenapa tidak diletakkan di surah yang pertama? Karena yang pertama harus pembuka. Maka yang namanya pembuka Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembuka, surah pembuka. Nah, ditutup nanti dengan surah An-Nas, manusia. Artinya manusia pun nanti semuanya akan kembali kepada Allah. Lanjut ke pertanyaan yang keempat. Sebelumnya saya izin bertanya, apakah sah jika seorang laki-laki sholat Jumat tapi tidak mengikuti khutbah? Kalau seorang laki-laki sholat Jumat tapi tidak mengikuti khutbah, khutbah atau mendengarkan 2 khutbah, mengikuti 2 khutbah termasuk syarat sahnya Jumat. Syarat sahnya Jumat. Jadi apabila seorang tidak mendengarkan khutbah, ini kasus, artinya dia memang sengaja berlambat-lambat karena hendak mendengarkan khutbah. Berbeda lagi dengan yang kedua itu nang mic-nya kadang-kadang tapi nya hadir. Berbeda karena hukumnya nih. Ini kada 4 khutbah, hanya 4 sholatnya aja. Nah, maka karena itu syarat sahnya Jumat, makanya kaul yang pertama mengatakan tidak sah Jumat, wajibnya melaksanakan sholat zuhur. Kemudian walaupun ada sebagian pendapat yang menganggap itu sah, tapi kaulnya tuh kecil atau lebih besar yang kaul yang pertama, artinya itu termasuk tidak sah walaupun ada sebagian yang membolehkan. Nah, kemudian berbeda dengan mic-nya kadang-kadang komanya jauh kerinding apa, makanya tetap sah sholat Jumatnya walaupun dia tidak mendengarkan khutbah. Tapi bagaimana jika orangnya mendengar khutbah tapi di rumah aja, tidak ikut di masjid? Syarat sahnya Jumat kan harus di masjid. Harus Tidak berada di mendengarkan masjid di itulah. masjid, tidak di rumah. Mendengarkan khutbah itu di masjid, bukan di rumah. Kebanyakan lo orang kayak ada yang di rumah aja dulu menghadangi orang tuntut khutbah, hanyar ke Nah, masjid lah. makanya itu ada unsur dalam penyakit batin tuh unsur kaslan itu pemalas. Yang malas untuk sholat Jumat. Malas, banyak aja yang masih di warung-warung gitu. Maka banyak nyocok tentang Wa mal laga fala jum'atalah. Janganlah kamu berbuat laga. Kita berbuat laga aja. Nah, kada boleh. Berbuat laga itu hal sia-sia termasuk berkipas kan dilarang, apalagi mencocok kontol, mohon maaf nih, apa di warung atau dalam rumah masih ada main game, masih banyak hanyar sholatnya iqamat hanya ke masjid. Maka kalau menurut kaul yang pertama tidak sah khususnya. Tidak salah. Lanjut ke pertanyaan Walaupun ada kelima. yang membolehkan. Nggih. Kecil anunya. Izinkan ingin bertanya, apa hukumnya memakai minyak wangi yang mengandung alkohol untuk sholat? Kalau minyak wangi alkohol itu tidak sah melaksanakan sholat yang ada alkoholnya. Walaupun ada sebagian juga kaul mengatakan sah kalau memang persennya sedikit persennya. Nah, tapi alangkah kita menjaga apa ngarannya tuh
menjaga keaslian dalam ilmu fikihnya, maka kalau bisa minyak wangi Tidak jangan usah. ada alkohol, Oke. tidak ada alkohol. Jadi karena kalau itu bisa tidak sah sholat kita, karena Oke. banyak dalam kitab Abi Jamrah itu hal-hal yang dilarang, termasuk hal-hal yang dilarang dari perempuan kan ya. Sudah selesai loh. Nah, tadi 5 pertanyaannya sudah Pian jawab dengan baik, Banar. Jadi kami banyak dapat ilmu dari Pian. Ya, sama-sama. Jadi terima kasih Banar, kami Pian sudah meluangkan waktu Ya. memberikan ilmu yang bermanfaat jurusan kami. Semoga Pian diberikan rezeki. Amin, ya Rabbal Nggih. Alamin. Mudah-mudahan lancar terus urusan Pian. Amin. Nggih. Jadi kami makasih banyak Banar, gurulah anu diberi ilmu kayak ini. Diberikan waktu juga pada saat anu kalau pinapian haur kah nggih. Nggih. Alhamdulillah sudah tuntung sesi pertanyaannya. Kami akan mengakhiri podcast bincang-bincang santuy bersama Guru Ahmad Supian. Jadi sekian, terima kasih. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat untuk yang menonton lah. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.